Baik, kali ini kita bertemu lagi. Topik kita hari ini adalah analisis varian satu arah atau one way ANOVA. Pengertian dan penerapannya. Analisis varian satu arah atau one way ANOVA adalah metode statistik digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok yang tidak saling berhubungan. Teknik ini menjadi sangat berguna ketika jumlah kelompok yang dibandingkan lebih dari dua, karena alternatif lain seperti uji T hanya efektif untuk dua kelompok saja. Komponen dalam one-way ANOVA. 1. Variabel dependen merupakan skor atau data yang akan dianalisis yang dipengaruhi oleh variabel independen. Kedua, variabel independen. Kelompok-kelompok yang berbeda menjadi dasar pembanding. Misalnya kelompok berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau kategori lainnya. Konsep dasar variasi analisis varian didasarkan dua sumber variasi utama. 1. Variasi dalam kelompok atau within group varian. Variasi ini terjadi dalam kelompok itu sendiri, mencempirkan ketidakhomogenan individu dalam kelompok. Kedua, variasi antar kelompok between group varian. Variasi antara tata kelompok yang digunakan untuk mengukur variabel independen. Jika variasi antar kelompok lebih besar daripada variasi dalam kelompok, maka dapat disimpulkan ada perbedaan signifikan antar kelompok. Keempat, uji F rasio. Dalam ANOVA, perhitungan dilakukan dengan menggunakan F rasio, yang merupakan rasio antar varian antara kelompok varian dalam kelompok. Nilai F yang tinggi menunjukkan variasi antar kelompok jauh lebih besar variasi dalam kelompok. Signifikansi hasil. Hasil ANOVA ini udah tahulah kita ini. Kesulitan hanya dua kelompok. Kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan, ini keterbatasan. Asumsi dalam uji one way ANOVA adalah datanya harus normal, harus homogen, harus independensi, harus independen satu sama lain. Jika asumsi tidak terima, maka metode adalah Kruskal-Wallis. Contoh penerapan: penelitian pendidikan, penelitian bisnis, penelitian medis. Kesimpulannya, one way ANOVA adalah alat yang sangat penting dalam analisis statistik untuk memahami perbedaan rata-rata antara kelompok. Dengan mematuhi asumsi yang relevan dan menggunakan langkah-langkah yang tepat, metode ini dapat memberikan wawasan yang signifikan dalam berbagai bidang penelitian. Contoh kita lihat yang tanpa ada masalah normalitas. Seorang manajer HRD ingin mengetahui apakah pelatihan yang berbeda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai keterampilan karyawan setelah pelatihan 3 metode, yaitu kelas, online, dan hibrid. Nah, hipotesisnya adalah H0, tidak ada perbedaan rata-rata nilai keterampilan antara 3 metode pelatihan. H1, ada perbedaan rata-rata nilai keterampilan antara 3 metode pelatihan. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, inilah dia. Kita copy lah dulu data ini ya, supaya kita masukkan, kita coba kerjakan dengan SPSS. Pertama kita buka dulu SPSS kita. SPSS. Nah, SPSS for window. Nah, kita buka, kita lihat data kita, masukkan ke Excel dulu. Nah, kita copy tadi datanya itu, kita copy,
Nah, di sini 3 10. Nah, 1 2 3 tambah 10. Nah, ini dia pas, kita pastekan. Nah, ini kita lebarkan dulu ya, ini kita lihat, kita lebarkan, nah, supaya dia masuk dia. Nah, udah, inilah datanya. Ini pun kita hapus saja karena kita sudah tahu n nya 10. Nah, inilah datanya tadi. Ini kita bikin, kita copy. Oh, jangan, kita edit dulu ya. Kita harus mengedit dengan menambahkan supaya jangan apa dia bisa dibaca SPSS, menambah anda garis bawah seperti ini. Nah, ini kita bikin. Nah, kita copy ini, kita pastekan kemari dengan paste spesial transpose. Oh, udah, kita copy lagi, kita tinggal masukkan ke SPSS, kita blok 3, kita paste. Bah, kenapa ini terlihat paste? Bah, kenapa ya? Kita lihat. Kita copy, masukkan ke kita variabel view. Nah, ini kita masukkan. Aduh, salah, kita blok dulu, kita paste. Nah, ini dia ya. Nah, kita lihat datanya tadi. Inilah datanya ya, kita lihat tidak ada berbentuk desimal, berarti kita matikan desimalnya ini. Nah, kita matikan. Nah, tinggal kita copy lah datanya ini. Nah, kita copy, kita masukkanlah ke data view. Nah, kita pastekan. Nah, udah, sekarang udah masuk data-datanya. Kita ikuti apa perintahnya tadi. Nah, pertama kita masukkan analyze descriptive explore. Nilai kedependen, kita lihat analyze descriptive explore. Katanya tadi kita masukkan nilai salah kita ya. Ini harusnya 2, salah kita ini, kita cancel dulu. Ini harusnya 2. Nah, ini kita rombak dulu datanya ini semua kita pindah dia jadi 1. Semua ini kita pindah dulu ya, bukan seperti tadi itu. Nah, inilah jadi nilai. Baru satu lagi pelatihan. Ini yang 1 kita copy ke bawah sampai 10. Nah, inilah pelatihan online, pelatihan di kelas 2, kita copy sampai 10. Nah, baru 3 kita copy sampai 10. Nah, kita enter, coba kita lihat, jangan kita salah ya. Nah, ini
Ini kita delete. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini 3. 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Wah, coba ya, ini kita tarik aja 1 2 3, kita tarik aja ini ke bawah supaya pas dia ya. Nah, ini 30, berarti ini 20, ini 2, ini mulai 11 sampai 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah pas. Nah, berarti yang kita masukkan di sini, nah ini saja kita copy. Nah, kita paste spesial, transpose, oke. Nah, di SPSS ini kita copy, kita lihat variabel view, ini kita hapus semuanya, kita delete, ini kita paste. Nah, udah, ini tadi 0, tidak ada desimal. Nah, kita lihat data view, kita tinggal copy saja ini. Oh, belum, kita lupa, ini tadi kita pakai Palues pelatihan ini. 1, nama labelnya adalah pelatihan kelas, kita bikin di sini. Add 2, kita lihat lagi di sini pelatihan online, kita add. Nah, ketiga kita copy lagi ya, kita copy lagi pelatihan hybrid, kita bikin 3 pelatihan hybrid, add. Nah, oke. Baru kita masukkan datanya supaya dia bisa membacanya. Ini kita copy sampai ke bawah, kita copy, kita pastekan kemari. Nah, selanjutnya langkahnya tadi ya, ini soal 1 tadi, input data ke SPSS, uji normalitas. Nah, 2 faktor list. Nah, ini analyze, descriptive, explore. Nah, nilai kedependen, pelatihan faktor list. Baru kita lihat plot, cancel, kita lihat tadi apa katanya, plot normality, plot with test. Nah, plot, kita masuk normality, plot with test, ini dia, kita klik, kita oke kan. Nah, ini di sini kita lihat hasilnya, itu kita lihat saja ya. Nah, di sini normality, bahwa di sini nilai SIG, Kolmogorov, Smirnov dan Shapiro-Wilk, kita lihat di sini, ini dia. Nah, Kolmogorov ini, Shapiro-Wilk ya. Nah, nilai SIG yang ini semuanya berada di atas lebih besar atau lebih besar dari 0,05, maka dapat kita katakan bahwa kalau dia lebih besar,
simpulkan data tersebar dengan normal atau terdistribusi dengan normal, ya. Nah, itulah dia. Berarti setelah itu kita dapat melakukan uji ANOVA-nya. Nah, setelah kita ketahui one way ANOVA, nah kita lihat di sini analise comparemin, nah ya, baru independen one way ANOVA. Nah, analise comparemin one way ANOVA. Nah, di situ setelah terbuka, masukkan nilai kedependen faktor, ya, faktor kepada metode pelatihan. Nah, kita lihat nilai ke sini, faktor baru. Nah, kita lihat lagi option centang deskriptif. Nah, option kita lihat deskriptif homogeneity varian test, baru kita continue. Apalagi katanya pilih post hoc tuki, lalu continue. Nah, kita post hoc tuki, continue. Oke, baru apalagi katanya, oke kan, udah selesai. Kita oke kan, nah, muncullah hasilnya seperti berikut. Nah, di sini kita lihat saja hasil uji F-nya. Ini nilainya sig. Sig itu berarti 0,00 lebih 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Ya, H0 nya ditolak. Jadi kalau H0 nya ditolak, kita lihat. Nah, tadi hipotesis soal 1 itu adalah H0 nya kita tolak, ini kita coret. Berarti yang ini yang betul. Ada perbedaan rata-rata nilai keterampilan antara 3 metode pelatihan. Sekarang kita coba soal kedua. Soal kedua di sini, seorang dokter ingin membandingkan efektivitas 3 jenis perawatan untuk mengurangi tingkat nyeri pasien, yaitu fisik, pengobat, relaksasi. Namun hasil dari pengukuran kelompok relaksasi menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Nah, hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan rata-rata tingkat nyeri antara ketiga jenis perawatan. Ada perbedaan. Nah, kita lihatlah dulu ya datanya. Kita ambil saja di sini, kita copy, kita buat di Excel ya. Kita buat di Excel, kita pastekan. Nah, sama kayak tadi. Ini kita lihat apa dia di sini. Terapi berarti efektivitas. Ya. Terapi fisik, data tidak berdistribusi. Nah, ini kita lihat. Nah, ini tadi kita bikinlah di sini apa nilai atau skor. Tidak apa-apa. Nah, terapi fisik kita bikin di sini terapi fisik, baru terapi
bukan terapi, obat penghilang nyeri. Baru di sini relaksasi. Ya. Nah, kita lihat ini, kita copy, kita cut, kita paste di sini. Nah, ini kita bikin semua satu supaya jangan kita nanti pusing lagi. Nah, ya kan, baru ini kita cut lagi. Nah, kita pindahkan dulu dia kemari. Nah, supaya jangan salah kita nanti ya, tinggal kita tarik lagi nih ke bawah. Nah, baru ini kita tarik lagi ke bawah, ini kita pindahkan kemari. Nah, supaya jangan pusing kita nanti mencari mana yang 2 mana yang 3. Nah, kita masukkanlah di sini datanya. Baru kita buat di SPSS, kita buka variabel view. Nah, pertama itu kita bikin di sini skor. Nah, ini skor ini 0. Nah, kita lihat lagi, baru metode kita buat di situ. Nah, kita bikin di sini metode. Nah, ini juga 0 karena tidak ada desimal dari. Nah, values kita bikin di sini 1. Nah, kita buka. Ini kita copy, kita masukkan kemari. Nah, add, baru 2 kita masuk, kita copy, kita masukkan ke SPSS. Add 3, baru kita copy kita masukkan ke SPSS. Nah, kita oke kan. Nah, dapatlah data view-nya ini di sini. Nah, ini sekarang kita copy lah data kita. Ini kita blok. Nah, sampai kemari. Ctrl C, kita masukkanlah. Paste. Dah. Nah, kita hilangkan dulu ini, kok ada variabel-variabel, kita delete. Nah, dah. Nah, pertama sama kayak tadi, kita uji dulu descriptive explore. Nah, kita reset, skor kita masukkan ke dependen, metode kita ke faktor, baru plot kita bikin normality plot with test, continue, oke. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini saja kita lihat tes normality, signifikannya. Nah, coba ya kita lihat. Nah, ini untuk Kolmogorov-Smirnov skornya semua lebih besar dari 0,05. Katanya relaksasi tadi, ada yang salah ini. Coba kita lihat gambarnya ya. Di sini Kiki plotnya ini untuk terapi fisik. Kita lihat relaksasi, iya, untuk bukan, iya, terapi fisik. Ini Kiki metode
coba kita lihat dulu ya relaksasi key box plotnya. Nah, jadi ini tadi harusnya, coba kita lihat ya datanya ini, harusnya di relaksasi ini dia tidak terdistribusi dengan normal ya. Kita coba kita ganti yang nomor 3 ini ya, kita bikin di sini 9 ini menjadi 1. Nah, di sini kita ganti menjadi 54. Nah, kita analisis lagi supaya dia deskriptif, explore, skor, metode. Kita plotnya tadi udah, normality, continue, oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini baru kita lihat ini Kolmogorov-Smirnov relaksasi itu lebih kecil, ini juga lebih kecil, berarti relaksasi tidak terdistribusi secara normal. Nah, apa yang kita lakukan? Langkah yang kita lakukan adalah yaitu dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, kita lihat analisis. Nah, ini kita lihat ya. Nah, kita lihat analisis apa tadi? Non parametrik. Nah, kita lihat analisis non parametrik one sample KS ya, kita lihat di situ. Oh, bukan, legacy dialog K independent sampel. Nah, kita cancel analisis non parametrik K independent sampel. Nah, dia kan kita lihat tadi legacy dialog, kita lihat apakah ada legacy dialog. Nah, tidak ada di SPSS 15 ya, jadi K independent sampel. Nah, kita lihat, kita pindahkan katanya nilai ke tes variabel. Nah, nilai ini skor masukkan kemari, metode masukkan kemari, define rank nilai minimum itu 1, maksimum itu 3 tadi kan. Kita continue, baru apa lagi? Nah, kita oke kan. Nah, kita oke kan dia. Nah, inilah muncul hasilnya. Nah, kita lihat tes statistik. Nah, kita lihat tes statistiknya. Ini kita ketahui bahwa 0,01 berarti 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka kita menolak H0. Berarti apa artinya? Kita lihat di sini. Nah, lebih kecil bahwa tadi kita lihat statistiknya tadi. Permasalahan, nah ini dia, ada perbedaan rata-rata tingkat nyeri antara ketiga jenis perawatan ya. Nah, untuk nomor selanjutnya ini silahkan kalian coba sendiri ya. Kalau nanti ada kesalahannya tidak normal, cukup dirubah menjadi angka yang berbeda sama sekali. Barangkali itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.